Shalom Jemaat GBIC Afrika Bandung. Kita jumpa lagi di ibadah minggu pagi hari ini. Berapa banyak yang siap? Mari yang siap, saya ajak kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur, kami datang kepada Tuhan pagi ini atas kekuatan, kesehatan, bahkan kehidupan yang baru yang Tuhan sudah karuniakan atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu menikmati apa yang akan Tuhan lakukan di sepanjang ibadah pagi hari ini. Oleh sebab itu, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai selesai hanya dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Tuhan beracara, Tuhan mengurapi kami, baik kami semua para pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih. Ini doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa pagi ini. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Kau yang layak. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku.
Mari kita akan bersorak bagi Yesus Kristus Tuhan. Dialah perisai kita. Amin. Mari bersama. Tepuk tangannya. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekat buku aman, hidup dalam buku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Kau meneguhkan langkahku. Mari kita berjalan. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikuti. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau
atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sumber kuatku, Haleluya, Kaulah kehidupanku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom jemaat GBI Asia Afrika Bandung. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Royal Purba. Saya bersuka cita bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan kita sharing firman Tuhan hari ini. Sekalipun ibadah online, saya percaya saya kenal baik dengan jemaat-jemaat GBI Asia Afrika yang selalu antusias. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan, mari kita berdoa, tundukkan kepala saudara. Kami berdoa mengucap syukur hari ini kepada Tuhan Allah yang kami sembah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang memampukan kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah-Mu. Masalah, problema boleh terjadi dalam kehidupan kami. Tantangan boleh ada, wabah, pandemi COVID-19 boleh ada. Tapi selama Yesus dalam kehidupan kami akan tetap kuat. Sebab itu kami ibadah hari ini. Sekalipun kami beribadah di rumah, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang mengajar kami, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari yang semakin sedikit sulit ini. Tuhan pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu, karena tanpa urapan Tuhan, hamba-Mu kosong. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kami sambut firman-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya percaya kita sukacita hari ini karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Saudara, ternyata saya pelajari Bapak Ibu jemaat GBI Asia Afrika Bandung
yang mempersulit keadaan, yang memperberat keadaan kita hari-hari ini adalah dua ketidaktahuan, saudara. Yang pertama, saudara, kita tidak tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya, mengasihi, dan dipanggilnya, saudaraku yang kasih. Amin, saudara. Kalau kita tahu Roma 8 ayat 28 berkata bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Saya sebut, saudara, bahasa aslinya adalah agathos. Yang kedua, ketidaktahuan seperti apa, saudara, yang membuat masalah kita, hidup kita makin berat dan makin sulit, saudara, yaitu kita tidak tahu dan kita tidak sadar bahwa kita sudah menerima yang namanya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dikatakan Ibrani 12 ayat 28. Dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu ciri-cirinya apa, saudara? Orang yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka mereka akan selalu mengucap syukur, yang pertama. Yang keduanya dikatakan beribadah. Ibadah apa yang dimaksud, saudara, di sini? Di dalam Ibrani 12 ayat 28, ibadah seperti yang dikatakan bahasa aslinya, yaitu avoda dan aboda. Artinya, saudara, adalah berbakti kepada Allah. Berbakti, saudara, berarti mengerjakan, saudara, yang menjadi perintahnya dan menjauhi larangannya. Dikatakan Kamus Besar Bahasa Indonesianya. Dengan pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang meninggalkan ibadah. Karena apa, saudara? Mereka fokus dengan masalahnya karena mereka tidak tahu bahwa Allah, saudaraku yang kasih, bekerja dalam segala sesuatu. Dikiranya, saudara, Allah bekerja hanya di satu sisi saja, di satu lini saja. Tapi di semua lini Allah bekerja, saudaraku yang kasih. Kita lupa, saudara, begitu kita fokus kepada masalah, kita lupa berbakti kepada Allah, aboda dan avoda, maka kita akan tidak makin mengerti ibadah itu mengandung janji untuk hidup masa kini dan hidup masa yang akan datang. Waktu yang kita hadapi dengan dunia ini, dengan orang-orang yang ada di dunia ini sama, saudara. Pandemi COVID-19, ada wabah, saudara, ada kesulitan ekonomi, Bapak Ibu yang kasih. Tapi yang membedakan orang yang sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan dan yang belum menerima kerajaan tidak tergoncangkan, bisa mengucap syukur, terus beribadah. Dalam keadaan apapun kita beribadah, saudara. Ibadah apa, saudara? Dikatakan Bapak Ibu, Ibrani 12 ayat 28, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi, saudara, bukan tempatnya ibadahnya di mana, tapi dikatakan ibadah yang berkenan. Apa itu ibadah yang berkenan? Ibadah yang takut dan hormat kepada Allah yang sedang kita sembah, dan dengan, saudaraku yang kasih, firman-Nya yang kita sedang dengar. Saudara, diparalelkan takut dan hormat. Takut bukan karena, saudara, ada ancaman. Takut bukan karena seram, tapi takut lebih kepada diparalelkan. Kita hormat waktu kita beribadah kepada Raja yang memberikan kerajaan tidak tergoncangkan kepada kita. Kalau kita tahu dua ini, saudara, kita ibadah pasti tidak main-main di rumah. Mandi dulu, saudara, pakaian ibadah, saudaraku yang kekasih, karena saya tahu saudara masih punya pakaian yang layak untuk dipakai beribadah. Saudara, berhentikan dulu, saudara, makan-makannya sambil live streaming. Saudaraku yang kasih, berhentikan dulu, ibadah dulu, saudara. Karena apa kita ibadah, saudara? Haleluya. Timotius berkata, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji untuk hidup. Saya ulangi sekali lagi. Untuk hidup, ibadah mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Haleluya. Kalau kita tahu dua ini, pasti hidup kita tidak terlalu berat, saudara. Kita mengalami, saudara, waktu yang sama dengan orang lain. Tapi yang pertama, kalau kita tahu Allah turut bekerja untuk mendatangkan agathos, yaitu kebaikan, maka hidup kita akan percaya. Saudaraku yang kekasih, yang kedua, saudara, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan.
menyenangkan yang sudah kita terima. Maka kita bisa mengucap syukur karena yang memerintah saudara, karena yang memberikan saudaraku yang kekasih, yaitu kerajaan itu bukan manusia, tapi Allah yang kita sembah yang namanya Yesus Kristus. Nah, hari ini saudara, saya mau berbicara tentang a simple fit and proper test. Uji kelayakan yang sederhana. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita mau dilibatkan Tuhan dalam satu perkara, ketika Tuhan mau melibatkan kita ambil bagian saudara dalam proyeknya Tuhan, dalam perkara-perkara yang akan dipercayakan Tuhan kepada kita, ternyata ada uji kelayakan yang sederhana. Buka Alkitab saudara, boleh di rumah buka Alkitabnya, dan kita akan baca pelan-pelan, kita akan belajar hari ini. Saya percaya kita akan diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Judul perikopnya adalah Gideon mengusir musuh. Ayat pertama dikatakan, adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit Mor di lembah. Ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggal 10.000 orang. Ayat yang keempat, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu, perhatikan baik, semuanya berlutut minum air. Ayat ke-7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Sampai di sana saudara, pembacaan firman Tuhan untuk perikop kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini cerita saudara, ada seorang hakim yang bernama Gideon. Saudara, disebut juga namanya adalah Yerubbaal. Gideon itu artinya adalah penebang dan pemukul. Kenapa ditempatkan nama Gideon menjadi Yerubbaal, saudara? Karena apa? Tugas pertama, dia punya sejarah bahwa dialah yang menghancurkan saudara, yaitu mesbah daripada Baal dan Asera. Saudara tahu itu nabi-nabi, saudara, penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu Gideon, saudara. Arti daripada namanya, apa sih spirit yang mau dibagikan Gideon pada kita hari ini? Nah, saudara, ada begitu banyak orang mengandalkan, saudaraku yang kasih, kekuatan. Dari 32.000 pasukan yang dibawa Gideon untuk melawan orang Midian, ternyata Tuhan tidak setuju, saudara. Haleluya. Dan Tuhan, saudara, membuat yang namanya fit and proper test. Nah, Tuhan kita itu unik, Bapak Ibu. Fit and proper testnya kadang-kadang sederhana. Kenapa saya katakan sederhana? Dari 32.000 orang-orang tersebut, maka disaring orang-orang itu dengan satu statement saja, Bapak Ibu. Dengan satu kalimat saja, saudara. Dia katakan, Allah kita katakan, yaitu kalau engkau ragu-ragu, kalau engkau takut
dan gentar, maka engkau harus pulang. Enyala, dia katakan saudara. Maka 22.000 orang pulang. Artinya begini, saya mau katakan kepada Bapak Ibu, jangan-jangan Bapak Ibu yang kekasih, COVID-19 ini saudara, saya kebayang kejadiannya sama seperti apa yang dialami Gideon saudara. Mereka saudara mempersiapkan kekuatan yang luar biasa, tapi Tuhan katakan kalau mereka kekuatannya nanti luar biasa, kuantiti dan nominal orangnya banyak, mereka akan katakan bahwa apapun yang dicapai mereka tidak pernah itu berasal daripada Tuhan. Saudara nangkap maksud saya? Amin saudara. Ada kalanya Tuhan luaskan masalah kepada kita, supaya kita saudara tidak mengandalkan kekuatan kita. Dari 32.000 orang itu, pulang saudara 22.000 orang dan tinggal 10.000. Kembali saudaraku yang kasih Tuhan, uji kelayakannya 10.000 orang ini. Turunkan 10.000 orang itu, suruh mereka minum di kali saudara. Tahu saudara, ada yang minumnya saudara, Alkitab katakan seperti anjing menjilat dengan mulutnya langsung saudara, ya, meminum air di mata air atau di sungai itu. Tapi saudara, ada 300 orang saudara, mereka mengambil air dengan tangannya dan menyeruput, dikatakan bahasa Indonesia masa kini, yaitu menjilat saudara dari tangannya. Lihat, sama-sama disebut ya menjilat saudaraku yang kasih. Tapi lihat, yang satu menjilat dengan ketidakwajaran, tapi yang satu lagi menjilat dengan kewajarannya saudara, yaitu dengan tangannya. Dikatakan ayat ini menghirup. Lihat baik saudara. Haleluya. Yang mana yang dipilih Tuhan saudara untuk melakukan perkara yang besar dan dilibatkan masuk dalam kancah perang saudara yang 300 orang yang menghirup saudaraku yang kasih air, yaitu lewat tangan mereka. Tapi yang menjilat seperti anjing saudara, Tuhan tidak pakai. Artinya apa? Hari-hari ini saudara, apapun masalah kita, apapun problema kita, Tuhan mau kita jelas melihat masalah itu. Kenapa dia tidak berkenan saudaraku yang kasih kepada orang-orang yang menjilat seperti anjing saudara, minum airnya langsung dari mulut? Karena apa saudara? Ketika mereka saudara menjilat langsung dari mulut saudara, waktu mereka minum, maka sebenarnya wajah mereka akan terbenam ke air, dan otomatis mereka tidak akan pernah bisa melihat musuh-musuh mereka, dan bahkan mereka terancam bisa dibantai musuh. Karena apa? Mereka tidak bisa pandang musuhnya karena wajahnya terbenam ke air. Tapi yang 300 orang diambil air saudara, waktu dia seruput air ini saudara, waktu dia jilat air ini saudara, dia masih bisa memandang saudara kalau musuhnya datang. Artinya apa? Kita punya masalah Bapak Ibu yang kasih, jangan selalu lihat masalahnya saudara. Engkau akan berat dan tidak akan pernah engkau mengetahui jalan keluarnya. Tapi ketika engkau seperti yang 300 orang ini saudara, engkau sambil menyeruput, engkau bisa melihat masalahmu dan engkau tahu jalan keluarnya. Hari ini saudara, kita dapat pencerahan bagaimana bukan kekuatan manusia yang kita bawakan kepada Tuhan, saudaraku yang kasih, tapi apa? Kekuatan Tuhan yang kita bawakan kepada setiap kita untuk menyelesaikan problema dan permasalahan kita. Saudaraku yang kasih, jangan datangi Tuhan dan berkata, masalahku besar Tuhan. Harusnya kita mendatangi masalah kita dan berkata, hei engkau masalahku, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Kata-kata di sini kasar sebenarnya. Tuhan saudara berkata, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Ini masa penampian saudara. Saudara lagi ketakutan, lagi gentar. Ternyata yang mempersulit hidup kita yang pertama saudara adalah takut. Yang kedua adalah gentar saudara. Makanya dikatakan saudaraku yang kasih, enyala dari pegunungan Gilead. Haleluya. Orang yang takut dan gentar, Tuhan mau saudaraku yang kasih enyakan mereka. Karena apa saudara? Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada kita. Jadi saudara, jangan gentar, jangan takut. Orang saudaraku yang kasih kalau sudah takut, kalau sudah gentar saudara, nggak bisa lagi lihat masalah. Makanya Tuhan katakan enyah. Saudara bayangkan Tuhan yang memerintahkan mereka, tapi mereka masih takut dan gentar. Mari, waktu menghadapi masalah, menghadapi problema, kita tetap cerdik supaya kita bisa lihat masalah dan problema itu. Saya catat di catatan saya bahwa 32.000 dibagi 300 saudara, itu hanya 1%. Saudara lihat, ada begitu banyak orang di dunia ini sekarang gentar. Tapi saya mau katakan, jangan pernah masuk kepada bilangan orang yang gentar itu. Tapi masuklah ke bilangan orang-orang yang 300.
bagaimana Tuhan memilih mereka menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara tahu, pada akhirnya Gideon, saudara, memenangkan peperangan ini. Yang kedua, saya mau berkata kepada saudara-saudara jemaat GBI Asia Afrika, jangan pernah jadi Kristen yang punya mental pengecut dengan gertakan, saudara. Maafkan Bapak Ibu yang kasih, saya bukan sok ngeroh, tapi saudaraku yang kasih, pandemi COVID-19 ini, saudara, adalah gertakan juga bagi kita, saudara. Bisa teguran saya katakan, tapi bisa juga gertakan, saudara. Jalani kehidupan ini, jalani saudaraku yang kasih apa yang ditetapkan pemerintah, protokol kesehatan, saudara. Maka saudaraku yang kasih, ya, dengan perlindungan Tuhan, dengan darah Yesus yang mengalir dalam tubuh kita, saudaraku yang kasih, maka imunitas tubuh kita kuat. Karena yang kita keluarkan ketika mengucap syukur, ada endorfin, bukan kortisol yang mengacaukan kehidupan kita, yang membuat kita galau dan lemah. Yang ketiga, saya catat Bapak Ibu yang kasih, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng, saudaraku yang kasih. Haleluya. Hari-hari ini kalau kita cengeng, saudara, maka kita akan tergerus iman percaya kita. Yang keempat, saya catat Bapak Ibu, jangan jadi Kristen yang bodoh, tapi harus jadi Kristen yang berhikmat, saudaraku yang kasih. Bukan dari orang yang 9.700 itu, tapi jadilah seperti orang yang 300. Cara meminumnya, cara melihat masalah kita, masalah yang mau menyerang kita, bisa kita lihat. Ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Hari ini saya mau berkata kepada jemaat-jemaat GBI Asia Afrika Bandung, mari saudaraku yang kasih, jangan pernah gentar, jangan pernah takut. Sebab itu mari maju terus, mari terus saudaraku yang kekasih, hidup dalam kasih anugerah Tuhan, tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja, maka kita akan ditolongnya. Dari saya, Pendeta Royal Purba, mari tundukkan kepala saudara, kita kembali berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sudah mendengarkan sabda dan firman-Mu, kami percaya kami dikuatkan. Kalau Gideon pernah mengalami masalah yang besar, mungkin dia kecut Tuhan, waktu Bapa personilnya dikurangi dari 32.000 menjadi 10.000, dan Bapa terakhir menjadi 300. Mungkin Gideon kecut, tapi Allah yang memerintahkan dan dia percaya. Dan pada akhirnya tetaplah Allah El Gibor yang berperang dalam kehidupan kami, memenangkan orang-orang percaya. Tuhan, jadikan kami Bapa seperti bilangan orang yang 300 orang itu Bapa, supaya menghadapi masalah, menghadapi problema ini, kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar. Biar supaya kami tidak menjadi bilangan orang-orang yang dienyahkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami. Apapun masalah kami, apapun problema kami, apapun persoalan kami, Allah tetap menjadi pembela kami. Engkau hiburkan yang berduka, orang-orang Tuhan yang lagi butuh sekarang solusi, butuh jalan keluar, butuh sesuatu jawaban daripada Tuhan. Kami percaya mereka sedang menerima lewat kebenaran firman yang adalah kata-kata Tuhan sendiri yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terus kami terproteksi oleh Kristus Yesus yang adalah Tuhan kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa, hamba sudah sampaikan firman-Mu. Selebihnya Bapa, bebat hati kami pribadi, lepas pribadi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan,
Haleluya, ibadah kita sudah usai Bapak Ibu yang kasih. Mari kita kembali berdoa dan menundukkan kepala kita, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, Engkau adalah Allah yang baik kepada kami. Kami merasakan hadirat Tuhan sepanjang ibadah kami hari ini. Engkau berkatilah gereja ini, GBI Asia Afrika. Berkati Pak Gembala, Pak Willy, dan Ibu Yuli, beserta anak, mantu, dan cucu mereka. Kesehatan, kasih anugerah, perlindungan-Mu sempurna kepada mereka. Pengerja-pengerja, semua Bapak yang berjerih lelah hari ini, semua diberkati. Dan jemaat-jemaat Tuhan diberkati yang mendengarkan sabda dan firman-Mu. Bapak Ibu yang kekasih, ibadah kita sudah usai. Ini perintah Tuhan kepada kita. Pergi jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yakinlah tanda-tanda heran, ajaib, mujizat mengikuti engkau. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Mari angkat tanganmu, buka hatimu, dan aminkan setiap perkataan apapun yang saya katakan ketika engkau percaya, karena ini adalah firman Tuhan. Diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah kirbatmu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkatilah bapak-bapak menjadi imam, diberkatilah istri-istri menjadi penolong, diberkati anak-anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, moving to next level, menjadi kepala bukan menjadi ekor, lebih daripada pemenang bukan yang kalah. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati bisnis usaha pekerjaanmu, diberkatilah kemana engkau keluar masukmu hari ini. Tuhan menyertai, lakukan segala sesuatu yang seperti untuk Tuhan, maka akan dibuat menjadi berhasil dan beruntung. Anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pewahyuan, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus, itu yang menyertai kita hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput kita dengan permai. Dalam satu nama yang ajaib kami telah berdoa mengucap syukur. Bersama dengan Yesus kami cakap melakukan perkara yang besar. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhan.